Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai konflik dan proses politik. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok, yaitu Muhammad Andi Sofia Maulana dan Agustina Dwi Lestari. Kami dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram. Baik, langsung saja ke penyebab konflik politik. Konflik politik disebabkan oleh dua hal, yaitu konflik politik kemajemukan horizontal dan konflik politik kemajemukan vertikal. 1. Kemajemukan horizontal. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural dan majemuk secara sosial. Majemuk secara kultural yaitu seperti suku, bangsa, daerah, agama, dan ras. Sedangkan majemuk secara sosial seperti perbedaan pekerjaan dan profesi serta karakteristik tempat tinggal. Kemajemukan horizontal kultural dapat menyebabkan konflik karena setiap daerah berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budaya masing-masing. Jika tidak ada konsensus nilai, maka akan terjadi perang saudara atau pergerakan separatisme. Kemajemukan horizontal sosial dapat menyebabkan konflik karena masing-masing kelompok pekerjaan, profesi, dan tempat tinggal memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan saling bertentangan. 2. Kemajemukan vertikal. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terbagi berdasarkan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik. Pembahasan selanjutnya mengenai tipe-tipe konflik. Terdapat dua tipe konflik, yaitu konflik positif dan konflik negatif. Untuk menentukan sifat suatu konflik, kita harus melihat tingkat legitimasi masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Yang pertama, itu ada konflik positif. Konflik positif adalah konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik. Biasanya disalurkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme tersebut ialah lembaga demokrasi seperti partai politik, badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian konflik negatif. Konflik negatif merupakan konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara non-konstitusional seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi. Kemudian struktur konflik. Pertama, ada konflik menang kalah. Konflik menang kalah merupakan konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya kompromi antara pihak-pihak yang berkonflik. Pada konflik menang kalah ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tidak mungkin mengadakan kerjasama. Dan yang kedua, hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja. Dan yang dipertaruhkan adalah hal-hal yang prinsipil seperti harga diri, iman kepercayaan, jabatan, dan lain-lain. Contoh dari konflik menang kalah ialah konflik antar manusia beragama dengan orang ateis. Kemudian konflik menang kalah. Konflik menang kalah merupakan konflik di mana pihak-pihak yang terlibat musuh mungkin untuk berkompromi dan bekerja sama. Cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan dialog, kompromi, dan kerjasama yang menguntungkan dua pihak. Ciri dari konflik menang-menang ialah pertama, adanya kompromi dan kerjasama. Kemudian adanya hasil kompetisi yang dinikmati oleh kedua pihak namun tidak secara maksimal. Selanjutnya, tujuan konflik. 1.
Mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu yang bersifat material, jasmaniah maupun spiritual, rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. 2. Mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Selanjutnya F. Intensitas konflik. Intensitas konflik lebih merujuk kepada besarnya energi yang dikeluarkan dan tingkat keterlibatan partisipan dalam konflik. Sebaliknya, konflik yang mengandung kekerasan lebih merujuk pada akibat konflik daripada sebab-sebabnya. Selanjutnya G. Pengaturan konflik. Menurut Ralph Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor. 1. Pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka. 2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai-berai dan terkotak-kotak, sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntunan pihak lain. 3. Kedua pihak menyepakati aturan main. Selanjutnya H. Konflik dan proses politik. Konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Proses penyelesaian konflik politik yang tidak bersifat kekerasan dibagi menjadi 3 tahap. Adapun ketiga tahap ini meliputi tahap politisasi dan atau koalisi, tahap pembuatan keputusan dan tahap pelaksanaan. Sekian dari kelompok 9. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.